Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kampus Fair 2022. SBL seru banget loh. Kembali lagi sama aku Tia. Dan aku Ervan. Gak kerasa nih Ti, kita udah di last episode podcast Kampus Fair 2022. Iya bener banget, but don't worry karena kalian masih bisa dapetin banyak banget informasi dari kampus-kampus di hari puncak Kampus Fair 2022. Spill tanggalnya dong Pan. Jadi Kampus Fair 2022 ini akan dilaksanain tanggal 13 sampai 15 Januari 2022. Jadi jangan sampai kelewatan nih teman-teman semuanya. Iya bener banget. Nah Ervan, karena ini last episode dari podcast kita, kamu masih semangat gak nih? Semangat dong, malu dong sama narasumber di kanan kita nih. Iya bener banget. By the way, narasumbernya dari mana sih Pan? Karena kita hari ini last episode, jadi kita nggak main-main ya ngundang narasumbernya. Aku spill dikit nih. Okay. Jadi tuh almeknya tuh warna coklat, kuning, sama biru dongker. Aku bisa tebak, itu pasti penghuni Bandung, Depok, sama Jogja, iya nggak? Bener banget. Mungkin langsung saja nih kita ada narasumber, yakni ada Waradika, Frisca, dan Iam. Tepuk tangan dong semuanya. Halo semua, baik ya kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Kita cek semangat dulu kali ya Iya. Pan dari narasumbernya. Jadi kan Kampus Fair, podcast Kampus Fair itu ada jargon ya. Mungkin dari awal tadi kita udah kasih contoh, tapi kita kasih contoh satu lagi nih. Kalau aku bilang podcast Kampus Fair 2022, SBL seru banget loh. Kita Bebas coba deh dulu tangannya ya. mau Iya gimana. boleh, terserah. Yuk kita coba ya Pan. Oke. Podcast Kampus Fair 2022, SBL seru banget loh. Oke, berarti Semangat Oke, ya, semangat. bener banget. Mungkin langsung aja nih ya ke bukan pertanyaan pertama sih, kalian boleh nih perkenalan dulu nih. Kita intermezzo dulu kali ya Van, biar kenal nih sama 3 narasumber kita pada Ya, kali podcast aja kali ini. adik-adik yang menonton tuh belum kenal nih ketiga sosok ini. Silahkan Iya. nih, boleh deh dari Iam dulu, kenalan dulu dari mana, terus jurusan apa, dan dulu nih waktu di Semada tuh kelasnya apa? Oh baik. Perkenalkan, nama aku Muhammad Ilham Gus Yuliantoro, biasa dipanggil Iam, dari FMIPA ITB, dari kelas MIA 6. Oke, tepuk tangan dong, boleh dong. FMIPA ITB loh. Lanjut, boleh Frisca kenalan. Halo, kenalin nama aku Frisca Roda Frisilia, biasa dipanggil Frisca. Aku dari Universitas Indonesia, jurusan Teknik Perkapalan, Fakultas Teknik. Dulunya dari IPA 1. Oh, IPA 1 nih, tepuk tangan. Dan yang terakhir, Siapa sih? nih? Agak males sih sebenarnya. Iya. Kita kenalan. Halo semuanya, nama aku Waradika, bisa dipanggil Dika. Aku dari Universitas Gadjah Mada, jurusan Teknologi Rekayasa Elektro. Dulu aku dari kelas MIA 2. Oke, kasih Iya, tepuk dong. tangannya dong buat Dika. Oke, gimana nih? Kuliahnya baik-baik aja kan? Udah selesai UAS nih kalian semua? Udah. Udah. Oke. Oke. Sebelumnya nih aku mau nanya nih, gimana sih perasaan kalian bisa keterima di Top 3 University? Siapa dulu nih yang nanya? Boleh dari Dika dulu mungkin? Perasaan? Iya, Ya. perasaannya. Tentunya bangga. Terus ada bangga, ada salting juga. Oke, salting. Saltingnya tuh kalau misalnya kumpul sama keluarga jauh gitu kan, terus ditanyain kuliah di mana, terus Oh, dibanggain gitu loh ya. Pan. Salting. Ya, kan bilangnya di UGM, terus pasti langsung bilang pasti pinter gitu kan. Oh, oke. Padahal Padahal ya nyatanya standar sih. Oke, alhamdulillah standar. Oke. Kalau Dari Frisca? Awalnya sih terkejut ya, soalnya kayak nggak ngeplan bakalan kesana juga. Terus tapi ya seneng juga karena akhirnya usaha aku nggak sia-sia gitu. Terus pastinya tujuan utama aku masuk di top 3 university itu kan buat bangga orang tua. Jadi overall aku senang. Oke, Pasti berbakti, seneng nggak sih? berbakti banget sama orang tua. Bener banget. Kalau dari Iam? Perasaanku sih ya apa ya? Ya seneng, alhamdulillah keterima, dan ya nggak nyangka sih bisa keterima di ITB kayak gitu. Tapi kalau dari Yam sendiri emang dari awal tuh emang pengen banget ke ITB apa gimana?
sebenarnya sih kayak coba-coba sih ya, kayak nggak apa. Nggak ngeplan gitu. Nggak Nggak ngeplan ngeplan. sebenarnya. Oke. Oke. Alhamdulillah ya bisa keterima di top 3. Di top 3 university. Terus kita mau nih kalian ceritain secara singkat aja gimana sih Perjalanan kalian gitu menuju top 3 university ini. Pastinya nggak Mungkin, mudah ya, pastinya karena nggak mudah saingannya kan. banyak gitu. Mungkin bisa dari Frisca dulu. Aduh, ceritanya nggak panjang sebenarnya. Oke, nggak apa-apa Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Boleh singkat, Kita boleh panjang, dengerin. bebas aja. Jadi kan berawal dari SNM ya. Sebenarnya aku udah ngeplan dari kelas 10 tuh kayak harus bisa SNM aja. Soalnya kayak aku tahu UTBK tuh susah gitu. Terus ya udah akhirnya ambis di kelas 10. Terus akhirnya juga masuk juga SNM. Cuma ya gagal. Tapi apa sih. Terus habis itu UTBK sebenarnya udah bener-bener nggak persiapannya nggak matang gitu. Terus keterima juga cuma di jurusan kedua, dan itu aku sebenarnya nggak sebegitu srek lah. Ya, nggak expect ke situ Iya. lah ya. Terus abis itu aku coba lagi di Politeknik, keterima juga. Ya akhirnya aku ambilnya yang Politeknik karena emang jurusannya lebih bagus di situ. Terus kan SIMAK ini aku daftarnya sebelum UTBK. Nah, ya udah kayak daftar itu pun juga sebenarnya udah plan keberapa gitu. Aku udah masuk di Politekniknya, udah bayar juga. Nggak taunya keterima deh di SIMAK. Udah diambil yang di SIMAK. Gitu. Berarti berjuang sampai titik Sampai darah, titik darah penghabisan gitu ya. Betul banget. Mau siapa nih dulu? Iam atau Dika dulu? Mau Iam, cerita? Iam. Oke, Oke, Iam Iam boleh nih, dulu, Am. boleh. Silakan, Am. Gimana? Jadi gimana sih kamu bisa sampai di titik sekarang nih masuk ITB itu? Perjalananmu tuh gimana sih mau kisahnya masuk gimana? ke ITB? Perjalanan masuk ke ITB dimulai dari mana? SBMPTN. Ya boleh deh, Boleh, terserah. boleh. Terserah, boleh, bebas. Sebenarnya kalau masuk ITB itu sebenarnya dari SBMPTN doang ya, karena kalau SNMPTN kan milihnya ke ITS, tapi kalau SBMPTN ini udah kayak dibebasin sama orang tua untuk milih, terserah milih kemana. Kalau SNMPTN kan masih kayak daerah gitu. Masih kayak cari aman gak sih Iya, waktu cari itu? aman. Iya, heeh. Jadi kalau SBMPTN ya dibebasin ke ITB dan nggak nyangka, padahal itu persiapannya cuma 2 minggu kalau nggak salah. Keren banget 2 minggu 2 lolos minggu. ke ITB. Karena dia udah terbiasa berpikir Iya mungkin dia sih. jadi Mungkin jago ngerjain 2 UTBK. minggu tuh fokus UTBK-nya aja, tapi belajarnya udah lama banget. Kalau kamu 2 minggu? 2 minggu ya baru belajar dari nol. Oke. Terakhir Yang nih terakhir terakhir. dari Dika. Perjalanan aku di UGM nekat sih. Oh iya nih. Awalnya kan SNM udah pede kan 2 pilihan aku taruh di satu univ, ternyata ketolak semua. Akhirnya aku sama temen aku kan langsung kayak sok-sokan ambis gitu kan. Oke. Langsung bikin grup gitu. Oke. Grup ambis. Nama grupnya itu belajar gitu. Oh, grup Oke, belajar. Nah, terus setelah ketolak SNM itu kayak jangan sampai dikasih semangat lagi sama LTMPT lah. Biasanya kan dikasih semangat kan seneng, Harusnya kecuali kan- sama LTMPT. Betul banget. Nah terus habis itu 3 hari seminggu pokoknya, 3 hari seminggu itu belajar di rumah temen satu anggota grup itu tadi. Nah Itu dari Smada semua apa? ya dari bebas Smada, aja? Oh dari Smada semua. satu kelas sih, satu oke, kelas oke, yang oke. ketolak SNM semua. Tapi kayak itu grup cowok-cowok nakal yang jadi tobat apa gimana? Alhamdulillah Mia 2 nggak ada yang nakal. Oh alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. banget Mia dua. Baik, Hidup baik. Mia 2. Hidup Mia 2. Terus habis itu kan ikut kampus fair tahun lalu juga. Nah terus ada kakak kelas yang di bimbingan belajarnya tuh sampai nginep gitu kan, gara-gara di rumah sampai keganggu. Terus di grup itu anak-anak sampai mau nginep juga di bimbel, sok-sokan lah pokoknya. Terus akhirnya kan min 3 lah milih prodi itu kan. Akhirnya karena kecewa aku nekat sekalian, jadi pilihan pertama itu tinggi sekalian, pilihan keduanya itu paling bawah sekalian. Terus ya alhamdulillah keterima pilihan pertama di UGM. Oke, tepuk tangan dong teman-teman Tangan dong semuanya. teman-teman semua. Keren banget.
dari tiga-tiganya benar-benar berarti usahanya dari awal sampai akhir banget ya Van. Buat teman-teman nih yang nonton, kalian tuh harus banget mengambil faedah nih dari Iya, teman-teman bener banget. bahwa berjuang tuh harus sampai titik darah penghabisan. Benar, dan SNM tuh bukan jalan satu-satunya. Bener banget. Oke. Kita ke next. Kita ke next pertanyaan aja kali ya. Jadi ini kan kalian beda-beda nih jurusan. Tapi alhamdulillah ini saintek semua nih, nggak ada yang Iya, sosum. saintek semua ya. Kalian kenapa sih milih jurusan itu? Tadi kan IAM FMIPA ya bener ya. Iya, iya. Terus Fisca teknik perkapalan, terus Dika juga Teknik rekayasa elektro. elektro kan. Boleh nih, kenapa kalian milih itu? Kenapa gak milih kayak kedokteran Iya, ataupun jurusan-jurusan farmasi yang ya? favorit anak gitu. SMA lah ya. Boleh dari IAM dulu. Oh, kalau dari aku, kenapa aku pilih FMIPA? Karena yang pertama mungkin karena kan di FMIPA itu kan kalau sekarang kan belum penjurusan ya. Itu masih ada jurusan matematika, fisika, kimia, Biologi. lalu biologi nggak ada. Oh, nggak ada Oh, nggak ada biologi. Astronomi ITB. sama aktuaria. Nah, itu kan berarti ingin kayak keinginanku kan pengen masuk ke matematika. Karena di matematika itu kan kayak prospek kerjanya kan ya boleh dikatakan bisa sih. Terus selain itu ya salah satu cita-cita aku kan ingin jadi dosen atau guru gitu. Oke. Mulia sekali Iya, nih bener banget. jadi guru apa dosen gitu. Berarti dari ITB pengen lanjut S2 dong IAM. Iya, insya Allah. Insya Allah. Ya Allah, Amin, amin. Kita bantu aminin ya teman-teman. Lanjut kalau dari Rizka sendiri? Kalau aku pribadi sih emang dari awal aku tuh pengennya tuh teknik gitu. Tapi sadar diri kalau teknik tuh tinggi-tinggi ya. Karena aku pengen di ITS tuh. ITS kan tinggi-tinggi. Akhirnya aku dari SNM, SBM aku nggak pernah ngambil teknik karena takut lah ya. Terus abis itu waktu simak kayak kan simak tuh kayak plan keberapa gitu. Akhirnya aku mikir coba deh sekali aku milih apa yang aku pengen gitu. Terus ya udah akhirnya nekatlah ngambil itu. Akhirnya ya udah keterima di apa yang aku pengen gitu. Bagus sih ya ceritanya. Sangat menginspirasi Sangat nih. menginspirasi Bahwasanya sih. ya itu tadi kita tuh nggak boleh nyerah di tengah jalan, Iya, harus sampai bener dapat banget. kalau bisa. Lanjut nih terakhir Dika, gimana? Alasan milih rekayasa elektro kenapa? Alasan aku soalnya kakak aku juga teknik elektro dulu. Terus aku lihat-lihat prodi teknik elektro di UGM itu juga ada kelas ikatan dinasnya sama PLN. Oh, Jadi kayak aku kayak udah tahu lah kayak ngelihat kakak aku itu kayak gimana jadi udah tahu kedepannya lah kayak gimana nanti. Oke. Ini ya Kita- itu ya teman-teman. Intinya bahasanya kalian tuh harus harus bisa memikirkan nih dengan matang-matang alasannya milih jurusan, jangan asal comot iya, aja karena gitu. bisa aja kita tuh capek di tengah jalan. Jadi jangan sampai kalau capek tapi di jurusan yang kita mau tuh kayak lebih ini nggak sih, lebih lebih- ikhlas nggak sih iya, jalaninnya, iya. ya kan, daripada udah capek di jurusan yang kita nggak suka. Seperti yang kita bahas nih hari ini kan kita nih ceritanya temanya tuh culture shock nih di Top 3 University. Nah, kalian kan juga udah kuliah nih 1 semester. Mungkin apa sih ya selama perkuliahan 1 semester ini apa yang menjadi kesulitan nih? Kalian kan ini nih yang nonton kan adik-adik kelas kita ya. Jadi mereka tuh bisa tahu gimana sih perkuliahan sebenarnya. Tapi bukan maksud nakut-nakut ini ya. Ini kita hanya sharing Pengen aja. sharing aja sih kalian di semester 1 tuh sebenarnya kita nih maba tuh ngapain aja sih? Gitu. Boleh mungkin dari Dika dulu. Ya, awal-awal sih kayak kan awalnya minggu pertama itu kayak masih ya kenalan biasa lah, belum ke kuliah yang kayak serius gitu. Nah akhirnya masuk minggu-minggu selanjutnya tuh kok gini. Oh, kok gini? Langsung shock. Apalagi kan kaget kan, apalagi prodiku itu mayoritas anak SMK, jadi kayak ketinggalan lah. Iya, iya. SMA tuh ketinggalan. Terus pernah kan waktu praktek itu kan misalnya aku waktu praktek itu kan beli komponen. Waktu SMA kan resistor kan cuma gini-gini doang, ya kan? Di gambarnya tuh cuma gini-gini Nah, doang. waktu itu aku beli ke toko elektronik, Mas cari resistor, sama Masnya ditanyain, yang gelang berapa? Maksudnya Mas, iya gelang berapa? Saya cari resistor Mas, iya gelang berapa gitu. Akhirnya
dijelasin sama masnya Iya. malah dapet ilmu dari Masnya Dari yang masnya. masnya jual ya. jual listriknya tadi. terus akhirnya paham ya udah beli. Oke, Oke, lanjut aja. lanjut langsung ke Prisca. Apa ya, awal-awal masuk tuh ini dulu kayak digembleng gitu sama seniornya, karena aku dari departemen teknik mesin ya, Oh, iya, jadi tuh teknik, kayak Shay. keras gitu ya. Mm-mm. Jadi senior tuh kayak nuntun kita seangkatan tuh harus solid gitu. Terus akhirnya suatu saat kita bakal dilepas sama senior. Terus apa ya, kalau masalah akademis itu menurut aku masih mendasar ya, masih kayak ngulang di SMA. Mungkin ada 1-2 mata kuliah aja yang buat aku harus effort lebih. Gitu aja sih. Kamu kayak dapet ini nggak sih fisika dasar? Gitu-gitu Iya, nggak? fisika mekanik. Oh, fisika mekanik gitu ya. Saya tidak kenal fisika Iya, ya. tidak kenal ya. Iya. Anda kan sosum sendiri Oh, ya iya, di sini. makanya kayak Kita kan rakyat apa ya? Saintek Pride. Lanjut kalau IAM sendiri, nih ITB kan kayak kampus yang Sangat-sangat saintek banget gak sih sebenarnya? sangat saintek banget karena emang isinya saintek Iya, semua nggak sih? institut kan depannya. Iya. Culture shock ya. Iya, Iya. culture shock yang kamu adepin waktu kamu masuk ke ITB nih, ternyata apa yang kamu kagetin gitu? Kalau culture shock mungkin dari apa ya? Kalau kita kenalan dari beberapa teman kita, itu pasti ada yang kalau enggak itu minimal anak olimpiade. Oh iya sih. Iya benar-benar. Ampun nih kalau aku anak olimpiade. Agak pusing Agak ya. pusing. Terus Terus kalau nggak gitu mungkin manajemen waktu sih yang agak kaget, soalnya tugasnya berat ya? Iya. ya tugasnya berat sih. Tugasnya berat. Soalnya pernah dulu itu waktu ngerjain tugas tuh nyampe subuh itu baru tidur. Terus apa lagi ya? Terus ya, oh ya sama soal ujiannya tuh tingkatnya tuh kayak olimpiade gitu sih. Nggak, kadang tuh dosen ngasih materi, namun yang dikeluarkan tuh lebih sulit gitu. Iya sih. Kamu Tapi kalau selama- subuh tidur apa ngerjain tugas sih? Saya tidur sih. Nggak tidur Jadi ya? tetap biasa aja sih Iya, biasa sebenarnya. aja Karena sih. saya Nggak bukan top 3. kita berbeda Iya, nih kita sepertinya. berbeda. Oh, by the way kan Saintek semua ya ini. Saintek tuh pasti ada lapraknya, ya nggak sih? Ya, jadi for your information aja ya adik-adik, kalau kalian masuk jurusan di Saintek itu pasti ada yang namanya laprak, laporan praktikum. Dan itu kalau di ITB tulis tangan ya kalau nggak salah. Iya benar. Kalau di UI gimana? Tulis tangan. Tulis tangan. Sama. UGM? Enggak sih, komputer ketik. Tapi ada satu matkul yang harus tulis tangan. Kalau Jadi- dari Sosum gimana? Nggak ada. Oh, nggak ada. Cuma ngetik cantik gitu Oh, loh. ngetik cantik Iya. semua. Nggak ada Oke. nulis tangan capek-capek, nggak Nggak ada. ada. Mau ngitung pun pakai kalkulator kita. Oh iya enak banget. Nggak perlu nggak Kalau boleh sulit-sulit. Saintek tuh lapraknya lebih 0,000 berapa yang susah banget itu ya Iya. kalau pakai kalkulator. Oke. Oke. Kita lanjut ke next pertanyaan. Menurut kalian apa sih perbedaan yang menonjol di dunia SMA dan di dunia perkuliahan? Boleh dari Frisca dulu deh. Kalau aku sih paling menonjol keaktifan ya, karena aku SMA tuh kayak lebih Diem. fokus akademis aja, paling sekolah, les, pulang gitu terus. Tapi kalau kuliah emang kita harus dituntut buat aktif kan, itu udah kayak aku udah mulai sosialisasinya mungkin udah mulai meningkat juga, terus banyak banget kegiatan gitu, meskipun Sabtu Minggu tuh mesti ada aja acara dari fakultas gitu, mungkin lebih aktif aja. Tapi kalau Friska sendiri masih ini nggak sih, masih ospek nggak? Atau udah lewat ospeknya? Ospek fakultas sudah selesai, cuma kalau dari departemen sendiri tuh dia tuh langsung ngasih tugas terus, maksudnya kayak tugasnya itu kita harus apa sih namanya TWTW, itu kayak kita seminggu harus dapat berapa senior gitu. Nah itu nanti sebulannya pasti ada evaluasi dari kemahasiswaannya gitu. Itu TWTW itu gimana? Harus VC atau kenalan Enggak, biasa? kita di Discord. Oh, Discord. Iya, jadi kita ngundang senior biasanya seminggu 5 gitu, seminggu 5 itu biasanya 3 anak 1 senior gitu. Itu nanya-nanya kuliah lah, itu dari 2020, angkatan 2020 sampai 18 yang paling berarti, atas. sampai ke atas. Iya. Jadi nggak boleh kupu-kupu kuliah pulang, tapi kura-kura kuliah Kuliah rapat, kuliah rapat. Iya. Iya, bener banget.
Kalau dari Dika sendiri, apa yang membedakan dari masuk SMA ke masuk kuliah? Jam kesibukannya sih. Kalau SMA kan biasanya sibuknya di sekolah, sambat gitu di sekolah, capek. Di rumahnya kan nyantai. Kalau kuliah kebalik, kuliahnya nyantai, waktu matkul nyantai. Tugasnya itu. Nah, selesainya itu sore sampai malam yang baru sibuk, nggak ada nyantainya. Terus kuliah aku kan Senin sampai Kamis, Jumat Sabtu Minggu kan libur. Nah, aku kebalik, yang libur bagi aku kan liburnya itu Senin sampai Kamis. Habis kuliah selesai itu Senin sampai Kamis kan kuliah. Nah, waktu sorenya itu kan harusnya buat nugas. Nah, kan aku pejuang deadline kan. Oh iya, pejuang Nah, deadline. sibuknya Jumat Sabtu Minggu. Liburnya malah sibuk. Ya sih, aku sebenarnya kayak gitu juga sih. Kalau kalian gimana? Kalian tipikal yang dapat tugas langsung dikerjain atau Deadliner. atau kayak yaudahlah Sabtu Minggu aja pas libur kuliah gitu? Kalau aku sih biasanya Sabtu Minggu, soalnya deadline-nya tuh paling nggak semingguan gitu sih sebenarnya. Iya, seminggu. Kalau dari ITB tugasnya gimana? Kamu langsung dapat tugas kerjain atau dapat tugas terus Di ditumpuk Sabtu dulu? Minggu. Kalau aku sih aku tumpuk dulu sih ya. Oh ternyata ditumpuk semua. Saya kira kalau ITB tidak bisa seperti itu. Sama aja sih mungkin. Sama aja sih ternyata. Mungkin ada kesibukan lain kan kita nggak tahu juga. Iya. Kalau ITB gimana? Ospeknya udah selesai apa belum? Ospeknya itu sih apa? Osjur. Fakultas. Osjur, osfak. Iya, ospeknya itu yang udah selesai. Kalau osjurnya tuh belum selesai sih. Satu semester berarti kita osjurnya atau 2 semester kan? Osjurnya itu semester 3. Sampai semester 3 berarti. Baru mulai Oh, baru semester mulai. 3? Iya. Oh gitu ya. Oh iya, karena kan belum dapat jurusan, Ervan kan masih per fakultas kan? Iya. Bener sih. Iya bener banget. Dan untuk kan ini kalian kuliah ya di top 3 ya kan otomatis susah nih kalau materi tuh kalian ada kesulitan nggak sih materi atau kayak penyampaian dari dosen tuh gimana sih menurut kalian? Siapa terserah? Iya mungkin boleh. Kalau penyampaian dosen itu kan kalau dibandingkan dengan SMA tuh beda banget ya. Soalnya kalau di SMA mungkin satu bab itu bisa nyampe 3 bulan Iya. atau Iya, 2 bener bulan gitu kan ya. banget. Beberapa kali pertemuan lah. Iya. Kalau di kuliah itu satu materi. Iya, satu kan? pertemuan tuh satu materi gitu. Dan itu misalkan kayak 70 PPT 70 slide gitu langsung diajar 1 jam gitu. Iya sih, sama sih sebenarnya. Iya, ya itu. Kalau PPT itu nggak sih isinya kayak bahasa Inggris semua gitu nggak sih? Sama aja atau mungkin ada bahasa Indonesia juga gitu. Iya, campur-campur. Oh, Campur-campur ya. Tapi mungkin itu ya buat teman-teman di sini kayak bahasa Inggris itu wajib banget Iya, bahasa harus Inggris. karena banyak sih dosen yang ngasih literatur atau jurnal-jurnal tuh yang pakai bahasa Inggris gitu. Iya, Jadi bener banget. kita harus menyesuaikan diri lah. Iya, biasanya kita tuh suruh cari ini nggak sih, apa infonya tuh dari jurnal internasional kayak gitu kan. Iya. Kayak sering banget kayak gitu. Jadi paling nggak tuh kita belajarlah basic-basic, kan masih ada jeda nih guys. Sebelum masuk kuliah tuh bisa kali buat belajar bahasa Inggris. Kalau Friska sendiri gimana? Kalau di UI apa materinya gitu atau dosen? Kalau dosennya sih, alhamdulillah aku dapetnya yang enak sih, maksudnya kayak nggak, Gak galak gitu. iya nggak galak. Kamu Terus- dipaketin nggak SKS-nya? Iya, untuk semester 1 ini aku dipaketin. Terus kalau materinya sih apa ya, tadi masih mendasar ya, jadi aku masih bisa buat belajar sendiri. Tapi jujur aku lebih suka apa sih, kalau pas kelas tuh kayak nggak bisa serius banget gitu. Aku Oh, lebih iya, iya. suka kayak belajar sendiri gitu. Oh, Sebenarnya mempelajari sendiri pelajari ya. nanti jadi kayak habis kelas gitu terus Iya. kamu review lagi gitu Iya. kan. Iya sih. Kalau Dika UGM gimana nih? Sama sih. Tapi Gitu doang ya. Nggak. Sama sih. kalau di SMA kayak gurunya nerangin kan sampai rinci gitu kan. Kalau ya mungkin kuliah itu kan dosennya udah nganggap mahasiswa udah dewasa lah, mana yang penting ya buat kamu sendiri gitu, pelajarin sendiri, nggak harus disuapin terus gitu sama Iya, kita dosen. jemput bola waktu kuliah. Udah? Udah. Itu lanjut. aja. Next pertanyaan. Oke, mungkin apa? Kamu dong yang nanya. Oke, aku yang nanya. Gimana cara kalian ngadepin tantangan-tantangan yang tadi dengan kayak kalau misalnya Friska kan tadi ada tantangannya harus apa sih, kayak harus solid itu tadi, terus kayak diseimbangin sama waktu belajar kuliahnya tuh gimana sih cara kamu memanage kuliahmu selama ini?
Kalau harus solid, kita kan selalu ada eval ya. Jadi kita mau nggak mau, kita tuh seangkatan emang harus bener-bener saling bantu gitu. Terus kita juga sering ngadain forum angkatan gitu. Jadi seangkatan itu nanti kita cerita gitu, apa keluh kesah kita gitu. Mungkin dari akademis, finansial ataupun apapun itu pasti ada yang ngebantu. Misal kemarin tuh kayak UAS gitu ya, itu kita setiap mata kuliah tuh ada 1-2 anak itu yang ngajarin kita gitu, malam-malam buat belajar bareng gitu. Tutor gitu ya, tutor malam. Iya benar. Terus kalau yang solid tadi kan dari tugas itu ngebuat kita solid gitu, tugas karena Gak bisa dikerjain sendiri gitu iya, kan, harus soalnya bareng-bareng. akhir-akhir ini kita tuh disuruh buat kayak project buat seangkatan, ngundang semua senior gitu sampai angkatan atas. Jadi kan kita mau nggak mau harus kerja bareng buat ngeberhasilin acara ini gitu. Iya sih, benar banget. Karena kalau satu aja males tuh pasti jadinya merembet kemana-mana Semuanya kan. males, iya. Tapi kalau dari cutting kamu sendiri, mereka tuh yang ini nggak kayak ngebantu banget adik tingkat kalau ada tugas ditanyain, kamu butuh tugas apa gitu nggak? Iya, ngebantu. Mereka malah kayak nunjukin apa sih kayak tugas-tugasnya di semester ini tuh gini gitu. Terus dikasih file-filenya kan. Kita Kayak tuh file baceman juga gitu. punya kayak kakak asuh gitu. 2-3 anak tuh punya kayak kakak asuh. Nah, kakak asuhnya itu biasanya kayak sering ngebocorin bakalan soalnya tuh kayak gini-gini gitu. Oh, oke. Kan itu dia tadi teknik ya, dia kesulitan solid teknik, banget. iya benar. Kalau Iam sendiri Kalau gimana? Iam sendiri, ini kita sama-sama FMI Pak Iam, by Oh, the iya. way. Oke. Gimana tadi bertanya? Gimana cara kamu menghadapi tantangan-tantangan kuliah di ITB selama ini? Kalau dari aku sih mungkin manajemen waktu sih ya itu yang Oke, penting. benar banget sih sebenarnya. Sebenarnya tuh Soalnya ya karena fakultas aku kebanyakan lebih individualistis sih. oh Gitu gitu. ya. Ya karena itu tadi ya jebolan anak-anak Olim yang ngerasanya mereka kayak ya aku udah pinter sendiri aja juga bisa gitu kan. Tapi kamu pernah nggak ngerasa insecure di awal? Sering. Oh sering, sampai sekarang. Iya. Tapi tuh kayak ITB tuh kayak sikut-sikutan nggak sih gitu sama satu sama lainnya? Sikut-sikutan. Masalah nilai, Kayak masalah nilai. Ataupun keaktifan ataupun gitu lah. Oh iya ada sih yang kayak gitu. Tapi kamu nggak kan? Enggak dong, anak Nggak, Mada anak kan baik-baik. baik-baik. Iya, benar. Iya. Oke, kalau Dika. Terakhir Dika, Tantangan aku ya itu awalnya harus pintar bagi waktu, terus kayak belajar hal baru. Karena aku nggak ada basicnya juga, masuk elektro juga. Terus jangan sampai minder lah pokoknya, jangan sampai minder. Terus kuliah tuh mood itu harus stabil. Sambat boleh tapi jangan sampai males keterusan. cara naikin moodnya gimana nih? Spill dong, spill. Ya Support system kali Ya, ya. support system kali ya. biasanya kan kalau teknik terkenal buaya katanya. Oh iya sih, bener. Tapi aku enggak sih. Oh, oke. Alhamdulillah. Oke. Tadi kirain ya aku juga sebenarnya, makanya Ya, aku masuk. semangat. kalau mau naikin mood belajar itu ya sama temen gitu. Misalnya kalau ngekos itu ke kos temen, ke kontrakan temen, kumpul bareng gitu. Sebenarnya aku juga pernah kayak ngedown gitu kan. Pernah jadi waktu praktikum itu mulainya 12:30, keluar gedung itu jam 7 malam. Nah itu prakteknya itu kayak 10 alat, jadi ada di ruangan tuh ada meja kan, mejanya tuh ada 10. Nah per meja itu ada alat-alat sendiri kan. Karena aku nggak punya basic apa-apa, ini alat apa gitu kan. Cuma ya sebelumnya udah diajarin waktu teori sedikit-dikit, tapi kan ngoperasinya masih bingung. Nah kayak terus capek banget itu pokoknya jam 12:30 sampai jam 7. Terus pulangnya itu kayak ngerasa kayak mau udah gitu lah. Iya, bener-bener. Terus aku akhirnya kayak ngeliat cutting aku kan banyak ceweknya juga. Aku tanyain yang dari SMA, terus aku kayak ngerasa masa aku kalah sama cewek gitu kan. Cewek aja dari SMA juga kan bisa survive gitu sampai sekarang, sampai semester 3 gitu kan. Ya udah akhirnya naik lagi lah. Kalau Frisca sendiri, Frisca kan teknik, biasanya cowok isinya. Tapi di angkatan kamu gimana? Dari departemen aku
itu kan aku gabung ya sama teknik mesin. Jadi itu berapa ya? 167, ceweknya cuma 21. Ini dikit banget ya. Iya. Kan memang kan 21. teknik Iya kan teknik. peminatnya dikit cowok. banget. Angkatanku ceweknya 4. Oh, Empat iya, malah. 4. Cewekku banyak. Tapi totalnya berapa? Total 49. Oke. Ya mana aku udah 100. Nah, ini banyak kan ini sampai Iya, 100 sih. Oke. Mungkin ini terakhir nih, pertanyaan terakhir. Kalau masalah pertemanan atau circle nih gimana nih kalian di kuliah nih? Iya, biasanya tuh kan mungkin adik-adik ada yang bingung tuh. Gimana sih cara atau tipsnya cari temen atau cari circle di perkuliahan? Karena yang kita tahu, circle tuh penting banget. Ya kan? Kita nggak bisa gerak sendiri di kuliah. Mungkin perwakilan aja deh, Friska dia boleh nih. Kayaknya kayak sulit banget nih orang sono Tangsel Iya nih. kan? Kita bertemu dengan orang Depok gitu kan. Gimana Friska? Kalau dari kalau dari teknik sendiri kan tadi kan solid ya. Jadi sebenarnya teman-teman aku nggak mandang aku dari daerah gitu itu Oh, nggak. oke. Terus kalau dari circle sendiri aku adalah temen yang deket karena ceweknya dikit ya, mungkin karena ceweknya dikit jadi ya udah kita sebenarnya nggak ngebentuk circle gitu, jadi kayak ya udah Jadi kerja sama nyatu ya? aja iya karena Bersama-sama ceweknya gitu dikit ya? juga. Iya. Kalau yang cowok juga gitu sih, kayak cowok lebih sering bantu juga, sering bantu. Keren banget nih teman-teman kita Iya. dari Top 3 University. Boleh tepuk tangan dong. Boleh tepuk tangan dulu dong buat teman-teman kita di sini. Makasih nih udah nyempetin buat datang di podcast dan memberikan inspirasi nih buat adik-adik di angkatan 2002. Mungkin Dika nih boleh dong sampaikan kayak ucapan semangat buat teman-teman nih yang mau masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Buat adik-adik kelas 12, semangat, pokoknya semangat, maksudnya jangan semangat dari LTMPT ya. Oke. Kalau dari LTMPT itu harus selamat, jangan semangat. Iya, betul. Pokoknya ya belajar sewajarnya lah, jangan capek-capek istirahat, nanti belajar lagi. Belajar yang bisa aja, dimantepin yang bisa. Oke. Oke. Kalau dari Ilham yang tembus ITB, Kalau dari aku mungkin belajar yang lebih sama itu sih, ningkatin kalau yang muslim itu ningkatin amalan yauminya gitu ya. Oke. Ibadah. Berdoa ya. Aku juga mau bilang gitu. Iya, tapi kelewatan. Oke. Mungkin itu tadi ya, kalau kalian penasaran kehidupan perkuliahan sih sebenarnya nggak hanya top 3 aja, sebenarnya yang lain pun sama ya Kanti. Di kuliah Iya, pun pasti juga semuanya sama. juga mengalami struggle, Heeh. culture shock seperti ini dong, nggak cuma top 3 doang. Mungkin ada kata-kata nih buat teman-teman nggak Ti? Dari aku ya. Heeh. Kalau dari aku ya tadi sih semangat, karena jalan tuh nggak cuma di SNMPTN, masih Bener. ada SBMPTN, masih ada mandiri tiap univ, masih ada juga apa UIN, masih ada juga swasta yang keren-keren. Sekarang tuh swasta semua udah keren semua loh. Iya, keren banget. Iya kan, kayak nggak tertinggal sama sekali. Dan itu tadi sih mungkin bener kata Dika, kita maksimalin aja di mata pelajaran yang kita benar-benar suka dan kuasai, karena itu benar-benar bisa bantu kita untuk setiap tes. Jadi poinnya tuh jadi bikin itu gede gitu kan dari mata pelajaran itu. Kalau dari Ervan sendiri? Kalau dari aku sih sama kayak Iam sih, berdoa sih itu yang paling penting. Mungkin Iya, benar. berdoa, doa orang tua sih lebih Oh iya, penting benar, juga. doa Karena orang tua. restu orang tua juga restu yang di atas juga di. Mungkin itu tadi ya teman-teman, sekaligus ini tuh podcast terakhir kita di Iya. Kampus Fair 2022. Dan kita tunggu kalian di hari puncak Kampus Fair 2022 tanggal 13, 14 dan 15 Januari 2022. Aku mewakili MC nih, meminta maaf nih kalau selama podcast ada kata-kata yang kurang mengenakan. Mungkin sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum